Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani memberikan suatu pemahaman terkait dengan Jatman, ya, yang notabene saat ini sudah clear, ya, melalui kongres di Donohudan Boyolali, kembali kepada pangkuan Yai Kiai Nusantara, Rois Ali Kiai Haji Halwani Nawawi, dan Mudir Ali Profesor Dr. Ali Maskur Musa. Nah, ini menandakan bagaimana keseriusan PBNU dalam menangani Jatman. Terkait hal lain mengenai pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya, secara konkret disampaikan oleh Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani dalam suatu podcast dengan Kang Hanif, di mana secara hakul yakin sudah tidak bisa dibendung lagi, karena dari beberapa sumber yang telah dikajinya, tentunya ini menjadi sebuah keputusan final mengenai keyakinan Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Tentunya ini tidak serta-merta beliau memutuskan tanpa mengkaji kitab-kitab nasab, manuskrip, ya, kitab-kitab sejarah, dan atas referensi genetika tes DNA, semakin menguatkan Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani tidak eleng-aling lagi menyampaikan hal tersebut secara umum untuk khalayak diketahui, terutama masyarakat yang dalam hal ini adalah Jamiah Nahdlatul Ulama, yang memang kalau mendengar itu dzurriyyah Rasul pasti akan dimuliakan dan tadim, walaupun itu mereka adalah dimanfaatkan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang telah diterima. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani menyatakan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang dari Hakamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi, ya. Lutfi bin Yahya itu Ba'lawi, ya. Walaupun gak diakui dia di Rabitah, mungkin dia Ba'lawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya, mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Begini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya.
Baik, baik. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'al ya, oknum Ba'al itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Bisa, Bang Hafiz? Karena kan karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gua takut gitu. Karena saya begitu ya dulu, sebelum ada penelitian ya itu, dulu Kiai saya ngomong gini, coba Hanif tuh ceramain, karena Kiai saya tahu saya main YouTube dulu, suka bahas Wahabi dulu tuh. Nah, Kiai saya bilang, Nif itu coba kritik itu Habib siapa yang bilang Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari? Habib siapa? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah, setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul, betul. Nah, sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena dzatiyahnya, ya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Gak ada, hanya husnudzon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul, sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Iya. Baik ya, di tahun 98 sebelum tahun itu, sebelum reformasi, eksistensi Habib seperti ini tidak ya? Kalau dulu waktu saya kecil itu saya tidak pernah mendengar istilah Habib di tempat saya ya. Saya mendengar istilah Habib itu ketika mendengar Bahar Smith ceramah di area kawasan industri. Waktu itu saya masih SMP ya. Nah, waktu itu mereka kan dulu hanya jual-jual minyak, jual-jual bohor, jual-jual kaligrafi ke kampung-kampung kan. Jadi tidak ada narasi-narasi di publik, narasi di mimbar-mimbar Rasulullah. Sekarang kan tukang-tukang obat, tukang-tukang minyak pindah ke mimbarnya Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Orang yang biasa jual obat sekarang kok ada di mimbar Rasul. Jadi dia seakan-akan masih ingatnya jual obat. Walaupun dirinya tidak jual obat, dia tidak jual minyak, tapi mungkin karena keturunannya itu masih ada sifat-sifat genetiknya itu seperti itu, sehingga mimbar-mimbar kita, mimbar Rasulullah, mimbar dakwah diisi oleh tukang-tukang obat itu dengan kalimat-kalimat kasar, dengan caci maki kepada presiden, caci maki pada ulama, caci maki kepada NU, caci maki kepada Yai Aqil Siraj, caci maki kepada keputusan-keputusan PBNU. Sekarang mereka nggak berani karena keputusan PBNU mencaci maki. Sama Kiai Yahya Khalil Saqaf mencaci maki nggak bakal berani. Kenapa nggak bakal berani? Mereka ingin PBNU melindungi mereka. Kalau sudah melindungi, percaya lagi pada mereka cucu Nabi, baru dihajar lagi, diinjak lagi. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara habaib dan kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi,
itu mereka menganggap itu berarti Kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan Kiai, yaitu Kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi, dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrup orang-orang Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh, orang Uzbekistan, orang Turki, orang Kurdi di situ. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, malu. Haplogrupnya G ngaku-ngaku cucu Nabi begitu. Iya, ya. Saya melihat dua hal yang menarik sih. Dari kajian Kiai mengatakan bahwa Alwi bukan keturunan Rasul. Kemudian ketika uji DNA ternyata haplogrupnya G. Walaupun kata Gus Rumbal Abbas itu hanya beberapa sampel saja, nggak 100 sekian. Itu menurut Kiai gimana? Tapi walaupun kemarin tuh ada di Padusuka TV Habib siapa itu? Habib siapa Kiai? Habib Agus ya, yang haplogrupnya G juga tuh. Jadi mungkin nggak di Habib ini berani tes DNA. Ya kalau mereka berani tes DNA, nanti kita akan petakan. Ayo Rizik Syihab tes DNA, apa hasilnya? Oh G, minggir. Lutfi Yahya, ayo tes DNA. G, minggir. Rumel, ayo tes DNA. Habib Rumel. R, minggir lu sana. R ikut-ikutan sini. R dia. Oh udah tahu. Udah tahu dari pengakuan dia. Oh iya. Ayo, ini Tengku Khori, L, sana dulu. Oh ini apa? A, sana Nabi Adam berarti itu. Ya begitu aja. Nanti kalau ada misalnya Bahar Smith hasilnya Z1, sini dulu kita teliti nasabnya. Betul. Kalau sudah tes DNA-nya J1 Bahar Smith, kita baru teliti susunan nasabnya berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah. Kalau awalnya sudah G begitu, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Gak bakal itu bisa untuk menghindar dari teknologi, menghindar dari peradaban modern zaman sekarang ini. Iya. Begini ya. Saya mau tarik kepada hal yang paling dasar dulu nih. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin kesini dulu ya. Ini kan Yai cuma menggugat nasab mereka itu nggak kesambung kepada Rasulullah ya, nggak tersambung kepada Rasulullah melalui argumentasi-argumentasi yang telah Yai kaji. Persoalannya kenapa orang harus marah Yai? Kan cuma dibilang lu bukan cucu Rasul, urusan lu boleh ceramah atau enggak kan keilmuan kamu, bukan nasab kamu Yai. Nah berarti saya melihat ketika ada nasab digugat bahwa mereka diputuskan bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi tapi ngamuk-ngamuk, di sini ada problem berarti Kiai. Ada niat jelek dari pengakuannya itu. Iya. Ada istilahnya itu, mereka tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri. Saya sepakat ya. Tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri, bisa menapaki kehidupan yang berat ini tanpa mengaku turun Nabi. Mereka mampu. Iya betul. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya bukan Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengaku cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dielulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Dari ketidakpedean mereka itu mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi, bisa toh. Kenapa Balawi nggak bisa? Saya juga cucu Nabi ya. Punten. Karena yang dibicarakan itu kan keilmuan, dan ilmuwan itu adalah yang dia katakan ajaran keislaman. Ya mestinya kan harus percaya diri dengan apa yang dia katakan, nggak melulu. Coba agak maju aja supaya agak ya punten. Kita perbaiki dulu ini agak dekat kesalahan.
terus supaya bawahnya enggak ya enggak. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sorry tadi ada kesalahan treble di internet. Oke lanjut ya. Ini soal tadi Habib ngamuk-ngamuk di mungkin ada Habib yang menerima dalam tanda petik nggak ada. Nggak ada. Termasuk kemarin itu yang bilang bahwa saya bersyukur ada keimat untuk muhasabah, walaupun itu dia bersyukur itu bukan bersyukur mengakui mereka bukan cucu Nabi tapi bersyukur saking nggak ada jawaban lagi aja, karena nggak bisa dijawab lagi udah bersyukur aja. Dia bilang tapi mereka masih mengakui bahwa ini ujian ahli bait Nabi. Bukan ujian ahli bait Nabi. Ini kebusukan dan kebohongan dibongkar Allah. Baik. Nah, kira-kira Kiai merasa tidak bahwa apa yang telah Kiai lakukan ini berdampak di tengah masyarakat, terlepas dari pro kontra itu. Pro kontra itu mungkin karena kekagetan masyarakat saja, karena memang selama ini kita telah lama menganggap Bahlul sebagai keturunan Rasul, dan muncul sosok Kiai Imad mengatakan mereka bukan keturunan Rasul, sehingga muncul reaksi publik dengan penuh emosional. Oke, nah pergerakan di tengah masyarakat, pengaruh ceramah-ceramah Yai, ajaran-ajaran Yai, demonstrasi-demonstrasi Yai di panggung, ini akan membawa dampak baik atau tidak di tengah masyarakat. Yaitu cita-citanya adalah mengedepankan egalitarianisme. Yaitu apa tadi? Kita bisa tampil, kita bisa action tanpa perlu membawa leluhur-leluhur kita. Itu. Nah, ada tidak nanti pengaruh-pengaruh Habib, pengaruh-pengaruh ajaran Habib yang berkurang? Nah, ditambah kalau kita kaitkan dengan pergerakan politik di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Nah, makanya saya bilang Kang Deddy Mulyadi nih, ditambah Kiai Imad, ditambah Kang Deddy. Mungkin di Jawa Barat ini gimana Kalau tadi kamu jawab, kok udah ditinggal itu selesai. Tapi uraiannya bagaimana Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan markas mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor, di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badru, Mama Inayatillah, orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis mukibin? Sebenarnya mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah, sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu persen lebih. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Bahlawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda, Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan
adanya polemik nasab Iya, ini. iya. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Ya. Dari situlah kemudian ada perlawanan batinia dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian apa namanya, tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyo, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI ini, Kiai, Langsung aja. karena ini menarik ya, kemarin penolakan di Tulungagung, kemudian di Demak, itu PWI. Nah, saya melihat pergerakan PWI ini progresif, Kiai. Tapi mungkin Kiai bisa menjelaskan lebih detail tentang apa maksud pergerakan PWI ini diperuntukkan untuk apa, dan kenapa itu beriringan ya, walaupun tidak beriringan banget. Artinya kan Kiai Mat dulu nasabnya, kemudian ada PWI. Yang mungkin bisa diberikan penjelasan, Kiai. Ya, karena PWI ini kan didirikan oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama secara kelembagaan belum mengambil sikap. Dari situlah para pembesar-pembesar masyarakat yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat, dalam satu sisi mereka mencintai Nahdlatul Ulama, dalam sisi lain mereka juga mencintai masyarakat yang sekarang ini menurut pandangan mereka ada di dalam situasi bahaya dari ajaran-ajaran Balawi dan dari pengakuan nasab mereka. Mereka saking cintanya pada NU tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan, face to face berhadapan dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi yang betul-betul telah suci dari Ba'lawi. Dia telah suci dari pemikiran-pemikiran Balawi, telah suci daripada husnudzon pada Balawi. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Semakin hari ulama-ulama besar menunjukkan dukungannya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa daerah ngantri untuk dilantik kepengurusannya, baik di tingkat wilayah provinsi maupun di tingkat kabupaten, di pimpinan daerah. Bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu bukan hanya level wilayah provinsi, tapi sudah sampai ranting, itu lengkap. Di Brebes itu sudah ada pengurus tingkat ranting. Jadi tingkat desa itu sudah ada. Kemarin di Cirebon saya bersama Ketua Umum Gus Abbas Guntur itu ikut hadir dalam pelantikan pengurus
pimpinan pusat kecamatan Astana Japura. Ini tingkat kecamatan. Dengan apa luar biasa antusiasme masyarakat, dengan acara yang begitu besar, begitu mewah. Saya diangkat-angkat pakai nagaliman, tradisi dari Cirebon. Ini menunjukkan ada ghirah, semangat, antusiasme masyarakat untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka sama dengan Anda, wahai PWI, wahai Kiai Imad, tidak percaya pada Nasabalawi. Intinya di PWI itu kan tidak percaya Nasabalawi. Ketika orang-orang itu ingin daerah mereka itu dilantik ke pengurusan PWI, itu artinya ingin mengatakan daerah kami anti Balawi.